Terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian. Terima kasih panitia atas undangannya untuk hari ini. Perkenalkan, saya Om Sku. Teman-teman semua bisa memanggil saya Om Sku. Nama aslinya Ardian Chandra, cuman sudah terlanjur dikenal sebagai Om Sku sebagai nama pena saya. Tes. Next masalah. Acara hari ini adalah sekedar sharing tentang bagaimana kami teman-teman di Komunitas Bebas Riba ternyata bisa membebaskan riba sebagai salah satu bentuk solusi kita dari menjauhi riba dengan cara melalui komunitas. Ini nama saya adalah Om Sku. Saya seorang auditor di Kementerian Keuangan RI. Seperti tadi disebutkan oleh Mas Jalal, saya sedang cuti selama 3 tahun. Jadi nanti saya akan ada di Jombang terus selama 3 tahun menemani teman-teman semua. Kemudian profesi saya yang lain adalah sebagai komikus Pengen Jadi Baik. Mungkin ada baca komik saya. Kemudian saya juga sebagai founder Komunitas Bebas Riba. Acara hari ini nanti adalah tentang menjelaskan bagaimana koper bekerja, yang nanti mudah-mudahan insya Allah ilmu ini bisa diterapkan di keluarga masing-masing, di komunitas masing-masing. Next. Ini adalah sekilas profil saya. Kalau saya diminta jadi pembicara, biasanya saya selipkan CV-nya ini. Saya sudah menulis 7 buku sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Kemudian kerjaan saya ada PNS, tadi sudah saya jelaskan. Saya kelahiran Surabaya. Dan itu singkatan SKU. SKU itu sebenarnya singkatan dari susu kuda liar. Jadi buat lucu-lucuan aja, karena saya mencari singkatan yang gampang. Sejak awal saya nulis komik, saya memang nggak ingin terkenal. Jadi saya menggunakan nama pena yang memang nggak begitu gampang diucapkan. SKU itu apa, tulisan SKU itu? Maksud saya sih pengen tiru-tiru Imam Syafi'i gitu. Nggak usah terkenal orangnya, yang penting terkenal karyanya, maksudnya sih gitu. Next. Ini waktu komik saya, ternyata Hakim seneng sama komik saya, anak-anaknya. Kemarin sempat miss call dia. Next. Belakang 2 jadi. Yang ini jelas. Oke. Pakai diulang lagi enggak? Ya, saya ulang sedikit ya. Nama saya Om Sku, singkatan dari susu kuda liar. Buat lucu-lucuan aja, tapi nama asli saya Ardian Chandra. Orang nggak banyak tahu nama asli saya sih, memang sengaja disembunyikan. Bahkan di komik saya udah 7 seri tidak disebutkan nama aslinya, jadi hanya Sku saja gitu. Ini waktu diundang di Trans 7 kalau nggak salah. Next. Ini adalah salah satu komik saya kecil. Komik yang hanya 52 halaman. Nanti akan saya hadiahkan kepada jamaah yang mau bertanya. Tapi nanyanya jangan susah-susah. Nanti saya kasih 1 buku. Kita ada 20 booklet. Barangkali ada yang bertanya. Next. Saya akan bercerita tentang koper yang sempat disebut oleh Ustadz Aminur Baits dari UV TV. Dia menyebut bahwa koper ini adalah
komunitas yang paling ditakuti bank. Maksudnya adalah ternyata koper itu bisa mengadukan pinjaman kepada anggotanya yang bikin orang was-was gitu loh. Kalau semua orang bikin seperti koper mungkin nggak ada lagi orang utang bank gitu. Karena ternyata kita bisa kuat dari kita sendiri gitu. Next. Nah, ini judul kita hari ini adalah dari gope jadi miliaran. Gopean itu maksudnya dari 500 ribuan jadi miliaran. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Jalal sebagai pengantar, komunitas kami sudah menyalurkan 10 miliar kepada anggota kami untuk dibebaskan dari hutang ribanya. Tapi sejak awal saya akan menekankan bahwa kehadiran saya sini hanya untuk memperkenalkan koper, tapi tidak menarik anggota atau mengumpulkan anggota baru, tidak, karena sudah close. Komunitas kami memang komunitas tertutup, tapi tujuannya adalah supaya nanti orang berpikir, saya juga bisa kok bikin kayak gitu. Misalnya teman-teman punya grup arisan atau grup WA alumni, itu kita bisa bikin kayak gitu, bikin koper sendiri untuk menyelamatkan diri kita sendiri, itu bisa. Next. Sebelum acara ini saya mulai, saya mau bertanya, di sini ada enggak yang enggak punya utang sama sekali selain saya? Yang enggak punya utang sama sekali? Weh, ada lagi? Wah, ada banyak ya, alhamdulillah. Berarti Bapak bukan target saya. Karena target saya dakwah di sini adalah yang masih punya utang gitu ya. Tapi Masya Allah, senang sekali karena ternyata banyak yang enggak punya utang. Jadi hutang itu adalah kehinaan di siang hari, terus malamnya juga dia gelisah gitu ya. Karena apa? Karena takut gitu, takut sama ditagih orang atau malu juga gitu. Sebentar, saya akan bacakan dulu dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang meskipun kalian merasakan kesulitan, karena sesungguhnya utang adalah kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Tinggalkan utang. Niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Jadi utang itu hukumnya macam-macam ya. Ada yang boleh, ada juga yang haram kalau utangnya riba. Tapi ada juga yang wajib, misalnya kondisi kita memang darurat nggak bisa makan, ya memang harus utang. Tapi kalau utangnya utang yang yang konsumtif sebaiknya dihindari, karena seperti nasihat dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tadi, sebaiknya ditinggalkan. Pun demikian Rasulullah juga banyak sekali nasihatnya tentang betapa bahayanya utang. Next. Sekarang kita akan bertanya lagi kepada diri kita sendiri yang masih punya utang ataupun yang tidak punya utang, tapi nggak usah dijawab dalam hati aja. Jadi di sini ada beberapa posisi kita ada di mana. Pertama, kita masih punya utang di bank konvensional. Ada ya? Di sini ada, nggak usah dijawab. Di sini ada yang masih punya utang di bank konvensional. Nomor 2, kita masih punya utang di bank syariah. Ada. Ini tingkatannya lebih mending daripada yang atas, karena kalau yang konvensional masih riba, yang bank syariah katanya sudah nggak riba. Yang ketiga, masih punya utang syar'i kepada angel investor. Punya utang tapi nggak ada ribanya. Contoh misalnya utang ke kakak kita atau utang ke ibu kita gitu. Ini masuk di nomor 3. Alhamdulillah, ini juga enggak dosa, ini juga boleh ya. Yang keempat, tidak punya utang sama sekali. Alhamdulillah, tadi ada beberapa yang sudah mengacungkan jari, tidak punya utang sama sekali. Yang kelima, bisa memberi utang secara syar'i. Jadi bukan hanya kita nggak punya utang, tapi ternyata kita bisa ngutangin orang. Ada ya di sini ya, alhamdulillah. Karena itu memberi utang ke orang itu pahalanya besar sekali, bahkan lebih besar daripada sedekah. Selanjutnya adalah bisa membebaskan utang si peminjam nomor 5 tadi. Jadi nggak usah bayar. Jadi misalnya bapak ibu minjemin orang, tapi nggak usah nyaur, wis nggak usah disaur, pun damel jenengan mawon. Nah, itu ada itu kita berarti ada di nomor 6.
Dan yang nomor 7, bisa membebaskan utang orang lain. Kalau yang tadi kan urusannya adalah orang punya utang tapi kita bebaskan utangnya, guys, gak usah nyaur. Yang nomor 7 ini kita nggak ada hubungan apa-apa, misalnya orang punya utang kita bebasin utangnya. Itu yang posisi paling bagus ya, paling tinggi di sini adalah yang nomor 7. Masalah nomor 7. Sebelumnya masalah. Ya, tadi nomor 7 ya, bisa membebaskan utang orang lain. Posisi komunitas kami Kobar adalah di posisi yang ke-7 ini, bisa membebaskan utang orang lain. Meskipun sebenarnya orang Kobar sendiri ada yang masih punya utang riba, tapi ternyata kita punya itikat, aku tak nolong koncoku, aku bisa membebaskan utang orang lain. Dan itu insya Allah sangat mulia sekali. Yang berikutnya, ini adalah salah satu komik saya yang sempat viral juga di sosial media, betapa bahayanya utang pinjaman online. Mudah-mudahan jamaah di sini nggak ada yang terjebak ya dengan online itu, karena sebenarnya dia lari dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Jadi yang sebelumnya dia dikejar-kejar hyena, dikejar-kejar serigala gitu, ternyata dia masuk pinjaman online malah dilahap. Bahkan saya sampai pada kesimpulan instan saya sendiri, saya nggak akan nolong orang yang punya pinjaman online, karena sudah berkali-kali saya dikerjain malah dibohongi. Kita yang nolong malah kita yang dibohongi gitu. Jadi berkali-kali terjadi. Ini modusnya sama. Orang yang punya pinjaman online itu biasanya yang ketika minta tolong dia cerita tuh utangnya masih sedikit. Jadi misalnya, Mas tolong saya, utang saya ada 30 juta pinjaman online. Ternyata itu sebenarnya 60 juta. Jadi dia selalu bercerita sedikit. Dan itu kebetulan saya udah bertahun-tahun sebagai aktivis anti riba, jadi saya paham benar tentang perilaku seperti ini banyak di masyarakat. Teman-teman sebaiknya jamaah sekalian sungguh-sungguh menjauhi yang namanya pinjaman online, karena itu hanya akan lebih menyengsarakan lagi. Berikutnya masalah. Berikutnya adalah 4 dasar bebas riba di komunitas kami. Ada 4, dan ini kalau dipegang erat-erat, insya Allah bisa selamat dari riba. Yaitu pertama direm dulu, yang kedua riba bukan opsi, yang ketiga angel investor, dan keempat tangan di atas. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah direm dulu, yaitu jika ingin punya sesuatu, mau beli tapi nggak punya uang, direm dulu, sabar. Direm dulu itu artinya ditahan. Dan ini sebenarnya nasihat ini juga ada di orang tua ke zaman dulu. Misalnya, Bu, aku tuh no permen, atau Bu tuh sepeda, saya boleh gitu kan ya. Tahan sih, Bapak kurang gajian, Ibu kurang gajian, saya gitu. Jadi ditahan dulu, nggak punya uang, pengen pinjam, saya ditahan dulu, nggak punya uang kok. Direm. Emang mau lihat siapa? Pengen jadi apa? Biasanya orang kan gengsi ya, dengan gengsi dengan punya sesuatu itu. Dan ilmu direm dulu ini harus benar-benar ditahan. Dan ini biasanya nggak dipunyai oleh orang yang memang mindset utang. Salah satu yang berbahaya lagi adalah kartu kredit. Orang yang punya kartu kredit itu nggak punya direm dulunya, nggak punya, karena dia pasti tinggal geser aja. Dia pengen iPhone terbaru misalnya, aku punya kartu kredit tinggal geser aja gitu. Ternyata akhirnya kejeblos juga sama kita. Jadi direm dulunya ini harus kuat gitu. Misalnya apa sih yang bikin orang kejerumus itu pengen apa biasanya? Pengen rumah ya. Biasanya orang tuh kejebaknya itu pengen rumah, terus dia nggak bisa menahan diri untuk pengen rumah atau pengen mobil. Kalau pengen mobil, mungkin kita kalau nggak punya uang yang nabung dulu, beli mobil yang second dengan misalnya ajak orang bengkel ke lokasi. Harus melulu kita lihat mobil baru. Anggaplah mobil baru itu hanya untuk orang yang belum punya duit. Kalau nggak punya duit nggak usah gitu. Mobil saya bisa. Aku naik motor. Kalau sekarang ada Grab, misalnya Grab online ya, mobil taksi online itu banyak sekali juga. Nggak harus punya mobil sendiri.
Next, Mas. Next. Ini yang tadi direm dulu. Next. Nah, ini adalah salah satu komik saya juga, bahwa ternyata saya baca pada kegiatan seperti orang kaya punya ini punya itu, padahal utang riba, kerja banting tulang hanya untuk bayar utang, padahal setiap bulan nafas sudah ngos-ngosan untuk membayar angsuran. Jadi dia punya rumah klaster yang bagus, punya mobil baru, tapi sebenarnya lehernya sedang dirantai. Dia ngos-ngosan untuk bayar ribanya tiap bulan. Itu belum dosanya, itu baru tentang siutan dia aja. Karena apa? Karena sebenarnya dia nggak sabar. Direm dulu itu artinya adalah menahan diri dan bersabar. Next, Mas. Ada 3 macam sabar berikutnya, yaitu pertama adalah sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir atau musibah yang nggak baik, ya, yang baik tapi yang baik. Ada 3 ya. Nah, untuk yang urusan riba ini adalah sabar untuk tidak berbuat maksiat. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 275. Jamaah silakan baca sendiri, saya ada terjemahannya. Bahwa orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka kekal di dalamnya. Jadi kalau jamaah sekalian sudah tahu tentang riba, tapi pura-pura nggak tahu, atau sudah tahu tapi masih ngambil lagi, itu maka diancamnya di surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, berikutnya adalah next. Yang kedua adalah riba bukan opsi. Jadi tadi yang pertama adalah dilihat dulu, yang kedua riba bukan opsi. Riba itu bukan pilihan. Kalau kepepet, maka jalan keluarnya bukan riba. Jangan sekali copet sama sekali yang namanya riba. Sama seperti kalau dengan lapar terus adanya babi misalnya. Copet, babi itu bukan pilihan kita sama sekali. Sama kayak riba juga. Jadi kalau teman-teman jamaah semua ada masalah, riba itu nggak usah sebut. Itu benar-benar bukan opsi, bukan pilihan sama sekali. Next masalah. Contohnya ini di komik saya ini, gimana bisa punya rumah kalau nggak utang KPR? Kapan punya mobil motor kalau nggak utang riba? Semua serba riba. Belanja di mall gesek kartu kredit. Orang seperti ini dia sedang terkuntung di dalam sebuah tempurung. Dia nggak punya jalan keluarnya, seakan-akan semua itu pilihannya riba doang. Karena dia kalau buka tempurungnya dia keluar, ternyata banyak kok. Orang nggak punya utang riba itu ternyata bisa hidup tuh gitu. Dan malah sukses. Nah, mindset ini yang memang didukung oleh sistem lah, didukung oleh media lah. Bahkan ditawarkan di sekarang teman-teman udah punya handphone, ada tawaran kredivo lah atau paylater lah, banyak sekali itu godaan gitu. Tapi kalau insya Allah yang mana kuat, riba bukan pilihan, riba bukan opsi, maka godaan itu enggak sama sekali di luar doang gitu ya. Contoh berikutnya, Mas. Ini adalah salah satu yang saya ukir tadi di depan adalah pengen rumah. Kalau orang pengen rumah, pasti larinya dikira KPR ya, hanya KPR ya. Hati-hati dengan doktrin setan bahwa kalau nggak punya hutang, nggak punya apa-apa. Itu adalah doktrin setan yang sudah kita dengar dari zaman dulu. Padahal ternyata enggak, itu benar-benar bisikan setan banget. Jadi kalau teman-teman bisa lagi ngobrol tentang hutang, terus ada yang ngomong seperti itu, oh dia kena doktrin setan gitu ya. Ini bikin orang larinya ke hutang. Karena tadi hasilnya sedemikian juga, dan bukan cuma hutang doang, tapi larinya malah ke hutang riba, dan itu yang bahaya. Terus gimana caranya? Pengen rumah tapi nggak punya KPR. Kalau dulu itu di TV sering kita ditanyain ditawarin gini. Yang penting adalah lokasi. Pernah dulu ya? Itu kan jebak banget. Jadi kita, jadi kalau cari rumah itu harus kan lokasinya strategis. Akhirnya gimana caranya kita ngejar ke situ? Padahal nggak punya uang loh, kita ngejar ke situ. Akhirnya saya
memperkenalkan di komik saya ada yang di komik di beberapa itu namanya sistem nabung bangun spot. Itu sudah saya lakukan juga. Jadi pertama nabung dulu, caranya ya, jangan cari tanah dulu. Tanah di mana yang nggak harus mahal, jadi pinggiran nggak apa-apa. Saya kebun kosong dulu ya nggak apa-apa. Yang penting punya tanah dulu. Setelah nabung bisa beli tanah semampunya ya. Jangan dibeli tanah di tengah kota misalnya sudah mahal, kita nggak mampu ya kita cari yang mampu aja. Setelah beli tanahnya dulu, habis itu baru kita nabung materialnya. Sedikit-sedikit kita bangun fondasi dulu. Tahun berikutnya ada rezeki lagi, nabung lagi, kita bangun temboknya. Dan itu sudah saya lakukan 4 tahun. Saya sudah punya rumah dan rumah saya sudah viral juga karena ternyata di-share banyak komunitas juga rumah saya. Ternyata bisa loh, padahal bagi orang Jakarta mungkin ya kayak saya heran loh, bisa sampai. Ternyata ya, ternyata di Jombang ini orang punya rumah nggak kaya itu hal biasa ya kan. Orang jual mie ayam di belakang rumah saya itu caranya juga sama kayak saya. Mbak saya bikin rumah caranya juga sama. Dan orang-orang kita banyak sekali yang setelah saya posting tentang ini di sosial media, orang mulai saling share pengalamannya. Next, mas. Ini yang saya tadi, nabung bangun stop. Next. Nanti saya ada waktu jamaah mau buka sosial media, bisa follow akun Instagram saya yang jadi baik. Di situ ada highlight rumah tanpa riba. Silakan diklik di situ. Itu isinya pengalaman orang-orang banyak punya rumah tanpa riba dengan cara nabung bangun stop. Jadi tadi saya bilang lagi, beli tanah dulu, berhenti sudah. Ntar kalau punya uang lagi, beli materialnya, bikin fondasi, sudah. Memang lama, paling 4 tahun, 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun, tapi nggak pakai riba dan sabar. Enak nggak pakai riba, daripada riba, tahu sendiri ya, dosanya sangat besar sekali. Dosa riba itu seperti menzinai ibu kandung sendiri, nauzubillah min dzalik. Udah kalau udah benar dosanya riba, udah kita jauh-jauh lah. Ternyata ada solusi dan ternyata gampang. Zaman sekarang juga jangan mikir beli rumah, karena kalau beli rumah itu bisa di di komplek ya, di perumahan itu pasti ada biaya pemborongnya, biaya jalannya, biaya fasilitas umum di komplek itu. Tapi kalau nabung bangun stop, kita beli tanah, kita bangun sendiri, kita cari tukang sendiri, itu bisa lebih murah. Ini dalam rangka untuk menghindari utang ya. Kalau orangnya mampu ya nggak usah gitu, tinggal bayar aja kan. Kita bicara tentang orang yang tidak mampu secara finansial tapi ingin punya rumah. Maka dengan cara ini bisa ya kan. Itu tadi di Instagram saya banyak kisah tentang itu. Berikutnya ini adalah angel investor. Yang ketiga ya, pertama tadi diri yang dulu, kedua riba bukan opsi, ketiga sekarang angel investor. Angel investor itu adalah orang baik yang mau menghutangi atau membebaskan hutang orang lain tanpa memetik manfaat apapun. Ada enggak? Ada banyak sekali. Siapa? Kakak kita, adik kita, atau orang tua kita yang mau hutangin kita tanpa diminta manfaat apa-apa. Bu, aku butuh uang buat ini. Mas minta sini kalian 2.000 itu. Pakai bunga enggak? Enggak pakai. Lah, angel investor kayak gitu banyak sekali. Tapi ternyata ada orang yang pernah di sosmed itu men-challenge saya, dia menantang saya. Ya udah kalau gitu, kalau memang ada investor pinjemin saya 800 juta, saya mau buka usaha. Pertanyaannya adalah siapa lu gitu kan? Nah kamu siapa kok tiba-tiba pengen utang gitu? Jadi angel investor itu ada, tapi kalau kita ada di lingkungan yang baik gitu kan. Kalau ternyata nggak ada gimana? Ya kita angel investor duluan. Caranya gimana cara jadi angel investor duluan? Misalnya ada teman kita atau saudara kita butuh uang darurat ya, benar-benar darurat, kita bantu, kita utangi. Atau juga misalnya di toko-toko apa sih istilahnya, toko kelontong di warung-warung dekat rumah kita itu biasanya itu ada orang-orang yang ngebon. Nah di toko itu bisa diucapkan Bu Mira punya utang 700.000,
Bu siapa punya utang buat belanja, tapi dia nggak bisa bayar, itu bisa kita lunasin. Misalnya 700.000 bagi dia itu sangat berat sekali. Dan memang benar-benar susah ya, memang benar-benar utangnya membuat kebutuhan bukan buat gaya-gayaan. Itu bisa kita lunasi tiba-tiba. Dan itu menyenangkan si yang punya awal dan itu menyenangkan sama ibu yang kita tolong. Nanti Allah yang balas, rezeki nggak ada habisnya. Nah, apa namanya sifat seperti itu yang mungkin harus dimiliki seorang investor. Sebelum dia nanya-nanya siapa menolong aku, lah mau menolong orang juga gitu. Kalau orang yang baik, orang yang soleh, sering menolong orang, insya Allah kasih pertolongan kan. Syaratnya mau menjadi orang apa? Kalau dalilnya di Al-Baqarah ayat, maaf saya lupa. Tiap orang di ayat paling panjang di Al-Quran itu disebutkan tentang perjanjian. Jadi kalau utang-utang harus dicatat dengan 2 saksi laki-laki. Kalau nggak ada 2 saksi laki-laki ya bisa diganti dengan 1 laki-laki, bisa diganti dengan 2 perempuan. Harus dicatat. Kemudian dicatatkan itu kapan dibayarnya dan apa namanya diangsurnya berapa lama, itu saya catatkan di situ. Karena itu salah satu apa namanya yang diajarkan Allah kepada kita. Ada cerita orang yang minjem ternyata nggak mau, alah ini ya kok pakai dicatat barang, ada saksi-saksi di barang gitu. Ya udah, tapi dia bukan yang bisa kita janjian gitu. Saya catat kedua akhirnya untuk apa? Penting nggak utangnya itu. Saya contohnya anaknya masuk rumah sakit, ya udah kita janjian nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini mau sepeda motor murah, saya itu. Karena saya nggak akan janjian karena memang saya menganggap itu konsumtif gitu. Jadi pertama adalah dicatat, ada saksi, kemudian untuk apa, kemudian si orang ini recommended nggak, orangnya amanah nggak. Kita jangan gampang ngutangin orang kalau ternyata orangnya nggak amanah. Itu nanti malah jujur malah berantem, malah musuhan. Kita banyak sering tahu di mana-mana ternyata kita tagih malah dia lebih galak daripada kita. Nah itu hati-hati dengan itu kan kita bisa tahu kalau kita tawarannya juga, tawarannya nyebelin, sering nunggu sering apa nggak usah dipinjemin. Next, ini yang apa namanya? Yang tadi adalah sebentar. Nah ini saya bacakan dulu ya. Rasulullah SAW bersabda, aku melihat pada malam aku diserahkan di atas pintu surga tulis satu sedekah dilipatkan 10 kali dan meminjam utang dilipatkan 18 kali. Jadi dalilnya orang memberi pinjaman itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Berikutnya adalah Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, dan yang paling dicintai Allah adalah kemuliaan yang engkau masukkan ke hati seorang mukmin, dan engkau hilangkan salah satu susahnya, dan engkau bayarkan utangnya, dan engkau hilangkan amal-amalnya. Ini ada 4 hal yang sedang kita lakukan kalau ingin dicintai Allah ya. Dan memberi utang juga ingin membahagiakan orang muslim, kemudian menghilangkan kesusahannya. Kalau dia kelaparan juga bisa menghilangkan laparnya. Betapa menjadikan utang itu pahalanya sangat besar dan mencakup di banyak sifat baik ini. Berikutnya, dahulu ada seorang lelaki yang suka berkata memberikan tangan kepada orang lain. Kemudian dia berkata pada pelayannya, pelayan, coba kamu lihat, adakah di antara mereka yang sulit membayar utang? Jika ada, bebaskan utangnya. Maka Allah berkata padanya, aku lebih berharap kepadanya daripada engkau yang malaikat, bebaskannya dari api neraka. Berikutnya, Mas. Rasulullah SAW bersabda, dulu ada seorang pedagang biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang. Ketika melihat ada kesulitan, dia berkata pada pedagangnya, maafkanlah dia, artinya bebaskan utangnya. Semoga Allah memberi ampunan kepada kita, semoga Allah memberi ampunan kepadanya. Demikian ya, jadi bahwa membebaskan utang itu, memberikan pinjaman dan bebaskan utang itu adalah pahala yang sangat, ibadah yang sangat besar pahalanya. Jadi jangan kapok gitu. Kan ada tuh orang yang aku selesai kapok ngutangi uang gitu. Jangan kapok. Tapi bisa jadi pelajaran. Kalau karena siapa ya, habis apa masalah.
Dia tuh kalau ada orang minjem utang dia kasih 100.000, nanti dicek ke rekening orangnya kan pemilik itu ya gitu, ngembaliin ya gitu. Kalau kita nggak itu tidak dicap tuh lagi sebagai orang yang amanah. Nah juga nggak usah izin lagi kalau gitu. Tapi kalau orangnya amanah, orang yang baik, ya pasti kita akan dengan ingin ngomong. Berikutnya yang keempat adalah tangan di atas, yaitu Gemar Tahun. Tahun itu gotong royong ya, Gemar Tahun. Dan lifestyle-nya filantropi. Filantropi itu senang memberi, senang sedekah. Kan ada lifestyle sekarang kan kopi senja, minum es boba, gitu ya, bahasa Jaksel. Nah sekarang efeknya harus filantropi. Filantropi itu senang memberi, senang sedekah, senang berbagi. Tangan kita di atas, tangan di atas lebih baik dari tangan ke bawah. Ada di sini ya. Nah, demikian dengan Kobar, next nasional. Kobar ini memiliki sifat tangan di atas itu karena kita tujuannya adalah membantu orang lain. Saya akan bercerita tentang bagaimana sih Kobar itu berdiri. Next. Jadi dulu kami ini forum masjid seperti kita ini, forum masjid Salahuddin. Dan kami meliputi seluruh Indonesia. Saat itu saya sudah mulai berdakwah tentang anak riba di forum-forum itu. Kemudian ada teman yang bertanya, kok kita cuma ngomong riba doang tapi nggak bisa bisnis, kita nggak berdapat. Banyak kita nggak ada yang kecil apa gitu. Waktu itu mau diskusi anak kita ingin diskusi apa. Akhirnya kita mulai hal kecil saja. Kita tolong teman kita di forum masjid Salahuddin ini yang punya utang, terus kita batasin utangnya gitu. Ayo didata. Itu sekitar Desember 2012. Ternyata dari Desember 2012 itu dalam 1 bulan itu ada kumpul 100 orang seluruh Indonesia. Waktu itu ketuanya saya, bendaharanya saya juga. Ini kan sebenarnya organisasi yang sangat buruk ya. Ketuanya saya, bendaharanya saya, rekeningnya rekening ibadah saya. Ini sangat biasa saya, tapi alhamdulillah orang-orang anak menitipkan saya. Kemudian kita melihat ternyata uang itu waktu itu bayaran saya sih, kita punya uang belasan juta aja, kita bisa bebasin untuk teman kita yang punya tentang motor gitu. Ternyata dari belasan juta itu sebentar aja 100 juta. Wah itu nggak nyangka ya, ternyata kan kita banyak, kita mulai bikin sistemnya, waktu itu caranya gini, setiap anggota menabung di saya di rekening privasi saya tadi 500.000. Sifatnya wakaf, bukan wakaf, sifatnya hadiah dan bisa diambil. Tapi kalau wakaf bisa silakan. Wakaf berarti uangnya tetap kita terus selama nggak bisa diambil diserahkan ke pengurus atau bagian bisa diambil lagi di tabungan bank biasa gitu. Waktu itu saya punya di BSSM. BSSM kan nama ya. BSSM itu ada bagi hasilnya, tapi bagi hasilnya kita keluarkan nanti kita sedekahkan untuk misalnya proyek jalan satu desa terpencil gitu. Jadi uang bagi hasil itu kita pakai untuk sedekah juga. Akhirnya kembali tadi ya, uang kita tertentu tuh 500.000 sampai uang 100 juta gitu. Udah nilai kita beneran. Siapa yang kita jamin? Yang kita jamin yang anggota kita yang masih terlibat utang riba. Kita panggil, kita kayak berbeda ya, kita pengurus itu kita undang, kita wawancara. Kamu utang karena apa gitu. Kemudian berkisar langsung berapa lama itu kita wawancara. Dan kita juga melakukan intelijen. Misalnya contoh saya salah satu anggota majalah ya. Sebelum majalah kita wawancara, kita telepon dulu orang sekitar, kita cari tahu majalah itu siapa yang rekomendasikan, orangnya gimana, sholat 5 waktunya gimana. Ternyata baik, kalau baik biasanya kita pinjamin. Ada juga yang nggak baik, misalnya, majalah dia mana ada kasus
soal uang di sini gitu ya, nggak dimin. Jadi itu ya, syaratnya kita harus tahu dulu orang ini siapa baru dimin. Alhamdulillah dari 2014 sampai sekarang ini udah ada investasi. Jadi semuanya amanah, alhamdulillah. Kemudian dari kekhawatiran tadi, setelah makin lama uang kooperasi makin besar. Akhirnya sistem saya juga waktu itu pakai Excel aja. Ada teman yang mau membuat ID-nya, sama-sama kita punya ID yang bagus. Kemudian saya hanya keluar saja. Kemudian ada bendahara lain. Kemudian rekeningnya juga ada rekening komunitas. Jadi sekarang alhamdulillah sudah organisasi sehat. Dan yang dibilang tadi kita sudah menyalurkan 10 miliar. Kalau dipikir-pikir dari mana sih uang 10 miliar untuk diketahui kebanyakan loh. Ternyata Allah Maha Kaya, Allah merestui sesuatu, ya sudah bisa tuh. Ternyata nama Koper semakin dikenal orang yang saya bilang tadi dibahas di TV tadi itu. Kemudian mulai menularkan diadopsi ilmunya oleh komunitas-komunitas lain. Contoh saya Camas itu punya komunitas motor. Nah, di komunitas motor itu dibikin lah. Kita yuk berbuat sesuatu yuk untuk pasangan kita salah. Atau misalnya punya komunitas alumni, grup BA, alumni SD misalnya, dibikin seperti kooperasi itu bisa. Ini prosedurnya, implementasinya. Pertama didonasi, yaitu orang-orang mengumpulkan uangnya di sana di rekening tadi. Terdiri dari dua, yaitu wakaf dan wajibah. Next masalah. Kemudian uang tadi masuk di kas kooperasi. Next. Baru kemudian kita berikan pinjaman. Next. Pinjaman nanti diangsur ya. Jadi uang kooperasi itu akan pinjaman ke anggota kita, nanti akan masuk lagi ke kita. Next. Nah ini buku angsuran. Next saja. Nah itu yang lengkap nanti kita bisa diambil. Jadi berikutnya. Ini akan saya kasih ilustrasinya. Contoh misalnya saya pakai contoh masalah lagi. Ketika setelah saya ke wawancara, kemudian masalah dalam wawancara kita ketahui masalah kami berapa di bank 300 juta dengan angsuran 2,5 juta per bulan. Next. Maka kita di dalam masalah coba tanya ke bank sekarang. Berapa utang outstandingnya sekarang tinggal berapa? Ternyata utang itu kalau dinilai sekarang itu ada 300 juta. Contoh saya kalau utang itu 10 tahun ya 300 juta. Ternyata kalau tanya ke bank sekarang utang saya itu berapa itu cuma nggak sampai 300 juta. Kan orang pada bunga ya. Itu cuma 150 juta. Nah 150 juta ini kita bantu. Dengan kita bantu kita jamin. Next. Oke, balik lagi yang tadi. Jadi yang kita bantu adalah 150 juta yang tadi kita bayarkan ke siapa? Ke bank tadi. Ke masalah dibayarkan ke bank kalau tanya lunas masalahnya masuk ke kita. Jadi kita kredit siang ini gitu. Jadi kita aplikasikan dan memang komunitas bebas di luar sana kan banyak macam-macamnya ya. Ada yang seperti kami ini membantu anggota kami, ada juga yang dengan cara melayani bank. Ada komunitas yang pokoknya jangan bayar sama sekali. Tapi saya nggak sependapat dengan ini ya. Tapi memang ada komunitas seperti itu. Kalau punya utang di bank tidak dibayar sama sekali, wes terserah kami gitu. Sampai kita teror. Biasanya akan ada debt collector yang meneror kita supaya kita membayar utang itu, tapi utang itu tidak dibayar sampai 5 bulan. Kata mereka setelah 5 bulan barang akan menjadi neror dan mulai nego. Cuma kita terlalu 5 bulan ya sekali ya.
di bulan kelima ini bakal nego terus anak lagi gitu. Biasanya ujungnya yang dibayar adalah pokoknya aja. Tapi saya tidak pernah praktek seperti ini. Teman-teman saya juga di Koper tidak memakai strategi ini. Tapi memang ada komunitas yang dengan cara seperti ini. Di kami di anggota Koper kami isinya itu kami menyebutnya orang air dan orang darat. Orang air itu orang yang masih berada di kolam riba. Orang darat itu orang-orang yang tidak punya utang riba. Nah, kami yang tidak punya utang riba menolong orang yang di dalam air keluar. Nah, orang yang di dalam air juga menolong temannya keluar duluan. Siapa duluan dibantu? Saya masih siapa aja tergantung mengurus yang ini. Biasanya kita menggunakan yang kecil-kecil dulu. Karena kan orang kita awal sedikit ya, masih 1 jutaan kan kita bantu yang sedikit-sedikit. Sampai sekarang baru udah mulai besar-besar. Saat ini anggota Koper masih ada yang punya utang riba, masih ada, tapi tinggal sekitar 6 atau 8 orang setelah lagi lulus habis semua. Kemudian selain itu juga selain kami membebaskan utang riba, di Koper juga kami memberi pinjaman ke anggota yang mendesak, misalnya bukan soal riba, tapi misalnya dia harus bayar kontrakan, punya uang, itu kita akan pinjamin juga. Ini adalah grup semangat Koper dari Koper nanti setelah kami mengumpulkan kami bikin rumah backpacker, kami juga bisnisnya jualan komik juga ada juga. Next. Nah, ini adalah organisasi ini komunitas yang telah mengadopsi sistem kami. Adalah Riba, DPK, Tebar, Gasibu, Koper Surabaya, Koper Kaum, dan macam-macam. Salah satu organisasi yang bawa sendiri itu yaitu di Jakarta, di kantor saya. Karena saya saat ada jadi ketua di Koper, saya bikin lagi seperti Koper tapi di masjid saya di setiap di Jakarta, namanya Pintar. Pintar itu jembatan riba. Seperti teman-teman jamaah tahu, di masjid itu kan ada dana operasional masjid ya yang didapat dari jamaah. Nah, kami di masjid Al-Aqsa di Jakarta itu punya juga dana Pintar. Dana nggak boleh campur dengan dana operasional masjid. Dana ini dana kami sendiri. Jadi dari mana? Seperti yang saya bisa pakai di Koper, siapa teman-teman masjid yang mau menaruh uangnya, kita pakai. Kalau ada yang bantu saya 7 juta, saya 7 juta. Sekarang itu ada sekitar 50-an juta uang di masjid itu. Uangnya buat apa? Buat uang jamaah. Jadi kalau jamaah bukan pasar kita tapi bermacam-macam. Ada juga yang jamaah mendesak waktu itu zaman-zamannya pertama kali sekolah daring, banyak orang tua yang nggak punya handphone untuk anaknya atau nggak punya laptop, itu kita belikan. Kita pinjamin uang, dia beli, nanti dia nyicil tiap bulan. Dan syaratnya gimana? Syaratnya harus ada yang merekomendasikan. Contoh misalnya di masjid ini ya, masjid ini ada orang yang kesulitan. Kita tahu orang itu memang kesulitan, bukan orangnya benar-benar yang suka mengelola utang, memang benar-benar yang susah. Jadi kita bantu pakai dana masjid. Jadi masjid dana khusus masjid ya, bukan dana operasional. Jadi kita jadikan masjid bukan cuma tempat ibadah, sholat, ngaji saja, tapi juga berdampak positif di soal keuangan masyarakat sekitarnya, terutama jamaahnya. Jangan sampai kita masjidnya kewalahin, masjidnya gede, megah, dikasih hiasan macam-macam, tapi nggak tahu salah satu jamaahnya dia nangis misalnya, berdoa sama Allah itu nggak ada yang bantu. Nah jadi bisa sih masjid-masjid di seluruh Indonesia juga gini punya sistem yang seperti Pintar ini. Next. Ini tadi syaratnya adalah dikenal baik, jangan sampai bahwa aku uang aku selesai kita ada. Karena ada di job-job di mana baru bikin seperti ini, puluhan juta di bawah aku sama saudaranya. Ya nggak jadi jalan. Kemudian kedua ada orang yang dikenal soleh dan amanah yang merekomendasikan. Dan soleh dan amanah itu nggak bisa dilihat dari luar ya. Kadang-kadang orangnya jenggotan, pakai kopiah, tapi ya bawa uang nggak ada juga. Jadi memang harus
kenal benar gitu. Nanti tiap masjid pasti punya kenal orang gitu. Dan di sana pentingnya muslim harus kaya. Jadi orang muslim kalau kaya, harta yang dipegang dengan soleh itu pasti amanah. Uangnya disalurkan untuk menolong orang lain. Jadi makanya muslim harus kaya itu prinsip kita aja, bahwa kita harus membantu orang lain banyak manfaat. Ini salah satu penutup dari saya, bahwa orang yang nggak punya utang itu seperti orang terkaya di dunia. Mau makan nggak beli, nggak ada yang ngejar, nggak punya uang yang nggak beli gitu ya. Cukuplah bagi al-bazazah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-bazazah itu artinya sebagian dari iman, al-bazazah artinya hidup sederhana. Jadi kalau kita hidup sederhana, kita nggak muluk-muluk, nggak ngejar, pengen jadi auto sultan, ya kan. Sekarang hati-hati di luar sana banyak yang cepat pengen kaya. Jangan tergiur dengan investasi yang bilangnya pengen cepat kaya. Itu pasti bohong. Ya, kalau pengen kaya ya berusaha dari keuangan sedikit-sedikit ikut prosesnya. Insya Allah barokahnya barokah. Punya uang banyak kan udah barokah. Next. Nah, sudah selesai. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.